Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilinda Disa Putri dengan NIM 64200430. Saya akan menyampaikan beberapa tips tentang menangani keluhan pelanggan. Lalu saya juga akan memberikan contohnya dan mempraktekannya tentang bagaimana menangani keluhan pelanggan. Nah, sebelumnya strategi menangani keluhan dan komplain pelanggan ini perlu strategi khusus. Kenapa? Karena citra usaha kita ini dipertaruhkan dan bisa berdampak negatif karena efek yang ditimbulin ini bisa bikin stigma buruk nempel pada usaha atau layanan kita. Nah, lalu gimana sih cara biar pelanggan kita merasa puas sama layanan kita? Terus gimana strateginya buat menangani keluhan dan komplain pelanggan? Nah, ini tuh ada beberapa caranya, yaitu yang pertama, kita harus tanggap menangani keluhan. Artinya kita harus tahu bahwa isu negatif ini lebih mudah menyebar dibandingkan berita positif. Karena itu, merespon komplain dengan cepat ini bisa menghambat penyebaran isu negatif mengenai citra usaha kita. Nah, untuk menanggapi isu ini kita bisa memberikan layanan customer service, atau kita bisa memberikan admin sosial media yang cepat dan tanggap serta transparan. Lalu yang kedua, kita harus menunjukkan rasa empati kita. Nah, saat kita menghadapi keluhan, kita harus menunjukkan rasa empati kita kepada pelanggan. Artinya kita harus berpikir dan memposisikan diri kita kalau kita ada di posisi pelanggan itu. Kita harus mengetahui apa yang pelanggan kita rasakan kalau kita menimpa kejadian itu. Jadi kita bisa tahu gimana cara menangani komplain dengan empati dan memberikan komunikasi yang baik. Cara selanjutnya itu kita harus meminta maaf dan bersikap solutif. Nah, kita harus kalau salah satu karyawan dari usaha kita ini lalai dan menyebabkan kesalahan fatal, jadi nggak ada pilihan lain selain bersikap kesatria dengan mengakui kesalahan dan mendengarkan keluhan dengan tenang dan sopan. Selain itu, kita juga perlu menawarkan solusi kepada konsumen tersebut. Jadi bila pelanggan sudah memilih opsi solusi dari kita, segera kita harus menyelesaikan masalah dengan tuntas, jangan hanya selesai pada janji semata. Nah, setelah itu pantau terus perkembangan kasus komplain masing-masing pelanggan sampai masalahnya selesai. Nah, lalu cara selanjutnya itu menjalin kerjasama dengan pelanggan. Nah, saat kita bangun usaha, pelanggan ini merupakan kunci agar usaha kita tetap bertahan. Artinya kita harus melibatkan mereka dalam proses perkembangan usaha kita dengan ngajak mereka berperan aktif pada usaha kita. Jadi misalnya kita bisa rutin bertanya tentang kualitas produk kita, gimana pelayanan kita, bisa secara langsung atau melalui survei. Jangan lupa kita harus tetap ramah dan memberikan pelayanan yang baik. Kita juga bisa nanyain feedback dan kelanjutan komplain dan keluhan mereka, kayak apakah sudah tertangani dengan baik, bagaimana kepuasannya atas penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, jadi kita bisa kalau kita sudah bisa menjalani ini, dijamin pelanggan kita nggak akan pindah ke yang lain. Lalu itu selanjutnya ulasan positif jika masalah terselesaikan. Artinya jika kita berhasil mengatasi komplain atau keluhan pelanggan, ini kita boleh meminta ulasan positif dari mereka untuk mengembalikan citra usaha kita. Nah, selain itu, cara ini juga bisa bikin pelanggan lain tahu gimana cara kita mengatasi komplain dari pelanggan. Jangan lupa juga kita bisa minta izin pelanggan untuk mempublikasikan review positif mereka dengan memberikan video wawancara yang dipublikasikan di medsos atau meminta rating dan ulasan di dalam marketplace. Lalu jadikan komplain sebagai evaluasi. Artinya kita harus mencatat semua komplain dan keluhan pelanggan yang datang pada usaha kita. Kemudian jadiin juga komplain tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang kita berikan. Kemudian kita juga ajak staff kita untuk turut berkontribusi dalam membenah komplain bersama-sama. Hal ini juga dilakukan agar mereka juga bisa ikut bertanggung jawab dan bisa cepat tanggap menangani keluhan. Lalu selanjutnya kita ucapkan terima kasih pada pelanggan atas komplain. Kita harus memberikan ucapan terima kasih atas komplain yang diberikan kepada pelanggan. Nah, kenapa? Karena komplain ini merupakan
review jujur yang diberikan oleh seseorang yang sudah bekerja sama dengan kita. Setidaknya kita jadi tahu nih seberapa baik kualitas produk atau layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, selain ucapan terima kasih, kita juga bisa memberikan mereka itu reward, memberikan mereka reward kayak berupa produk pengganti lainnya. Nah, selanjutnya kita cari tahu motif pelanggan. Nah, ketika memberikan keluhan, umumnya ada beberapa motif yang pelanggan inginkan. Kayak misalnya, apa mereka ini pengen refund atau pengen penukaran barang, atau bisa jadi juga mereka tuh nggak pengen keduanya. Mereka itu cuma sekedar ingin mendengarkan ungkapan maaf atau keluhannya didengar dengan baik dengan kita, sama kita. Nah, sebelum memberikan solusi, kita harus memahami motifnya dulu, apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Nah, setelah itu kita harus meningkatkan kualitas kita. Nah, setelah komplain atau keluhan dari pelanggan sudah teratasi dengan baik, maka cobalah kita untuk terus meningkatkan evaluasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan kita. Nah, kita juga bisa beritahukan informasi tentang perubahan atau peningkatan kualitas kita kepada pelanggan kita, sehingga kepercayaan dari pelanggan tetap terjaga. Permisi, Kak. Iya, Kak, ada yang bisa saya bantu, Kak? Iya, saya mau sedikit komplain Apa dengan ya, Kak? ini. Komplain kenapa, Kak? Iya, kemarin tuh kan saya baru beli ini beberapa hari yang lalu, karena kan kakak sendiri yang promosiin. Oh iya, saya ingat ini Kak. ke saya. Terus karena kemarin yang pas kakak contohin ke saya, pas kakak semprotin ke tangan kakak, itu tuh baunya enak gitu, Kak. Baunya tuh aromatik gitu, jadi saya suka. Jadi saya memutuskan untuk beli ini. Terus kemarin pas saya sampai rumah, saya langsung semprotin ini ke ruangan. Terus baunya tuh beda gitu, Kak. Beda Terus gimana, Kak, maksudnya ya? kayak baunya tuh beda dari yang kakak contohin. Kan yang pas kakak contohin itu menurut saya baunya tuh kayak nenangin gitu, terus kayak bau tumbuhan gitu, karena kakak sendiri kan yang bilang terbuat dari bahan alami. Ya. Terus kemarin pas saya coba tuh baunya beda gitu loh, Kak. Jadi kayak bahannya tuh bener-bener menurut saya tuh baunya tuh dari bahan-bahan buatan gitu, Kak. Terus semprotannya juga beda gitu, Kak. Dia tuh semprotannya nggak tahu kenapa ya, Kak. Mungkin saya yang salah atau emang botolnya yang kurang bagus kali ya, Kak. Karena pas saya semprotin itu kayak dia lambat gitu, kayak susah banget mau keluarnya gitu, Kak. Iya. Itu kenapa ya, Kak? Boleh saya lihat produknya, Kak? Iya nih. Atau mungkin kakak masih nyimpen struk pembayarannya nggak, atau kakak inget kapan kakak beli? Oh iya, ada, Kak. Oh iya, saya cek dulu ya, Kak. Misi, Kak. Iya. Jadi saya udah cek, saya udah sampein juga ke atasan saya yang lebih tahu barang ini kenapa, produk ini kenapa. Jadi dari penjelasan beliau, ini tuh emang sebenarnya barang cacat, Kak. Jadi emang harusnya nggak diedarin gitu ya, Kak. Cuma ini emang ada kesalahan miskomunikasi antara aku sama bagian produksi juga. Jadi kesalahannya gitu aja sih. Terus menurut soal semprotannya ini juga, iya, Kak, ini jadi karena karena cacat, jadi ininya juga cacat. Terus cairannya juga ini salah sih, Kak. Jadi makanya kenapa barangnya diterima ke kakak dalam kondisi yang menurut kakak aneh, nggak sama kayak yang pas aku demoin ke kakak, itu karenanya emang barang cacat, Kak. Jadi kami minta maaf, Kak, yang sebesar-besarnya. Mungkin produknya boleh saya ganti aja, Kak? Iya, boleh. Oke, saya ganti ya, Kak. Nih, Kak, ini kakak boleh coba dulu di sini barangnya, sama kayak yang aku pakai waktu itu kok, Kak. Semprotannya juga easy, gampang, Kak. Sama kan, Kak? Iya bener, Kak, ini baru sama. Wangi. Baunya juga enak nih, Kak. Nah, iya, Kak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Kak? Udah, itu aja. Oke, terima kasih ya, Kak. Sebelumnya saya mohon maaf banget ya, Kak. Ini emang kesalahan saya, ini keteledoran saya dan bagian tim saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Kak.
Saya janji dan tim saya janji saya nggak akan ngulangin kesalahan ini lagi, Kak. Sekali lagi saya mohon Iya, maaf, semoga Kak. kejadian kayak gini gak terulang lagi ya, Iya, Kak. Kak, pasti. Saya jamin Iya. lah itu. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, yang bisa saya sampaikan tentang menangani keluhan dari pelanggan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.